Masalahnya itu tentang literasi investasi properti yang kurang di masyarakat kita. Sehingga banyak orang nggak ngerti bahwa ternyata investasi rumah itu nggak perlu modal besar. Penjual bakso itu sebenarnya investasi miliaran bisa kalau tahu caranya. Kita kasih solusi. Ini kan yang kalian inginkan, PNS tobat. Wah. Langsung Tobat pinggir dari jurang. PNS. Tobat dari PNS. Tanda kutip ya. Nggak maksud menyerang bahwa PNS itu negatif. Enggak. Kan pilihan. Ya kan? Nah, akhirnya sekarang punya kos-kosan 57 kamar lebih menuju 100 kamar. Saya absen nih. Indomaret 1 yang milik sendiri. Iya. Alfamart juga bareng-bareng rame-rame ada 3. Tempat wisata di Samarinda. Ada. Samarinda Wonderland. Ya. Ya itulah Ya, pokoknya. Jual biji kopi juga. Oke. Tapi saya tertarik dari bisnis yang tadi saya sebutkan di awal itu adalah saya nggak tahu ini bisnis apa investasi, yaitu properti. Properti. Anda juaranya properti ya berarti ya. Properti hack. Wih. Tapi ada yang bilang katanya bisnis properti atau investasi properti udah nggak menguntungkan katanya. Nanti kita bahas ya. Iya, oke. Jangan dijawab dulu. Anda Siap, silakan bantah saya dan netizen. Siap. Ini orang jagonya nih. Tapi memang impian semua orang ya. Bang Komeng juga kos-kosan pintunya banyak banget. Mas Tukul Arwana. Iya. Banyak kok. Pak Bolot. Pak Bolot. Di Ciputat tuh ya, di Jombang tuh rumahnya tuh. Iya, Bang Aziz Gagap. Semua Iya. main properti. Yang bener. Tapi ada juga kan yang nggak bener. Yang nggak punya properti maksudnya. Disenggol bos. Tapi kan itu kan mainan anak-anak baby boomers mungkin properti. Nama-nama tadi. Anak muda ada nggak? Soalnya datanya bisa lihat. Coba lihat. Gen Z aja, Anda bisa tanyakan anak Anda yang ada di belakang saya ini loh. Apa iya tertarik bisnis properti? Jangan lihat uang bapak lo tapi ya. Begitu lihat ada uangnya kan jadi menarik jadi kesan itu ya. Tapi secara overall nih datanya. Gen Z ogah beli rumah. Bagaimana industri properti merespon? Jadi katanya banyak developer atau mungkin kontraktor apa segala macamnya udah mulai mencium isu atau ya narasi-narasi yang digaungkan oleh Gen Z yang katanya ngapain gue beli rumah atau susah dapetinnya karena gaji sekian gimana caranya dapetin rumah. Nah, Harga 1 miliar apa segala macamnya. Nah, masalahnya itu tentang literasi investasi properti yang kurang di masyarakat kita. Sehingga banyak orang nggak ngerti bahwa ternyata investasi rumah itu nggak perlu modal besar. Nggak perlu modal sebesar. Penjual bakso itu sebenarnya investasi miliaran bisa kalau tahu caranya. Penjual bakso bisa punya properti. Properti bisa punya properti miliaran. Maaf ya, dengan segala hormat ya, nggak maksud bilang penjual bakso tuh berarti pendapatannya dikit ya. Oke. Penjual bakso sehari berapa sih omsetnya? Oke lah, kalau di Jakarta ya, jual bakso atau jual kaki lima ya, kaki lima penyetan lah. Kemungkinan dapat 10 juta sebulan mungkin nggak? Iya. Sangat mungkin lah dengan penduduk yang segini banyak. Tenda lah, ini tenda lah ya. Kotor tapi Tenda 10 juta sebulan adalah pasti ada. Oke. Lebih lah, jual Oke. bakso lebih lah. Oke. Kalau penjual bakso tersebut itu puasa, tidak mengeluarkan uang, artinya uang 10 juta itu ditabung 100%, mati atau enggak? Iya kan nggak makan tapi. Makan dari dagangan sisa nasi atau apa? Iya nggak mati lah. Ini untuk membongkar mindset saja, untuk Iya. membongkar mindset saja. Enggak iya, mati kan? Enggak lah. Nabung 10 juta enggak mati kan? Kalau 1 tahun nabung 120 juta loh, Bang. Bisa aja. 2 tahun 240 juta. Cukup 2 tahun saja kencangkan ikat pinggang. Ini omongannya guru saya Pak Tung Desembaringin. Kencangkan ikat pinggang di awal-awal sebelum bahagia dengan investasi properti. Oke. Ya, Oke. 2 tahun puasa, Iya. tapi nggak mati. Ya. Uangnya dipakai untuk bangun kos-kosan, dapat 4 kamar. 4 kamar kalau di Jakarta pasaran kan 2 juta, 1,5 juta, 2 juta kan. Bahkan ada Kamar yang mandi 3 dalam juta AC ya kan. Bahkan ada Ya 3 apa juta ya kan ada yang 3 juta. Iya. Anggap aja 2 juta kali 4 kamar, 8 juta. Lebih dari gaji PNS ya? Lebih dari baksonya, lebih dari Iya. PNS untuk mendapatkan pensiun 3 juta, 4 juta butuh masa kerja 40 tahun, butuh masa kerja 30 tahun. Ini masa kerja 2 tahun mati-matian. Punya properti menghasilkan 6 juta, 7 juta, baksonya dimatiin, umpama loh bakso dimatiin, sudah setara dengan pensiunan pegawai negeri bekerja 40 tahun loh. Ya enggak? Nggak kerja, nggak jualan bakso lagi, nggak jualan pecel lagi, tapi hanya menikmatin 4 kamar kos. Itulah alasan Anda keluar dari PNS. Alasan saya keluar dari PNS.
Oh. Nah, kalau kok bisa punya miliaran, kalau mau ya, Ya. yang 4 kamar kos tadi kan nilainya 200 juta, 300 juta kan. Masukkan ke bank, entah syariah atau konvensional silahkan, dapat uang lagi 300 juta kan. Yang ngangsur siapa? Yang ngangsur kan anak kos yang awalan. Yang nyewa. Yang uang 300 juta dipakai untuk apa? Membangun 3 kamar kos lagi. Oh, cara mainnya gitu. Itu ternak properti. Setelah dewasa properti yang kedua dipakai untuk bangun kamar kos dan akhirnya punya pemasukan, berarti sudah mandiri kan? Oke. Masukkan ke bank lagi, punya uang 400 juta lagi Oke. untuk membangun kos yang ketiga. Hmm. Masukkan bank lagi untuk dapat uang 400 juta lagi, membangun kos yang keempat. Itu paling dalam waktu 10 tahun lah. 10 tahun sudah punya 4 kali 4, 16 kamar kos. Oh, hitungannya 10 tahun itu dapat 16. Ini tadi yang orang sederhana loh ya. Yang penjual bakso tadi loh ya. Oke. Bisa punya 16 kamar kos nilai di atas 2 miliar lah ya. Kok nggak kepikiran ya sama mungkin artis-artis, Sebagian orang orang-orang yang udah punya duit di berpikiran. awal. Sekarang mungkin ada juga yang sebagiannya hidupnya susah gitu ya. Iya. Artis banyak sekali kan. Yang punya uangnya bukan 300 juta, bukan 400 juta loh ya. Oh, miliaran. 10 miliar, 20 Iya. miliar. Ya. Tapi setelah sakit dan tidak bisa main lagi, nggak punya apa-apa. Minta-minta dalam tanda kutip. Ya. Penggalangan dana. Tahu banyak. Padahal kalau uangnya 10 miliar, 20 miliar tadi dibikin kos, atau nggak usah ngomong kos lah, beli Indomaret atau Alfamart, itu sekitar 2 miliar per unit. Berarti kalau punya uang 20 miliar, punya 10 Indomaret lah ya. Kenapa mereka nggak ngelakuin ya? Ini literasi tentang kecerdasan finansial yang kurang. Menurut saya kurang. Makanya saya mau kesini mau. Ini bukan hanya artis, bukan hanya penjual pecel lele sama nasi goreng. Atlet gitu juga kan. Iya. Atlet setiap medali emas 1 miliar, medali emas 1 miliar, medali emas 1 miliar. Saat sudah tidak main lagi, nggak punya apa-apa, menyalahkan pemerintah nggak ngasih tunjangan. Aduh. Kemarin udah dikasih miliaran kok minta tunjangan lagi. Kemana uang miliaran kemarin itu? Harusnya kan jadi 20 kamar kos. Harusnya jadi hotel. Harusnya jadi 2 Indomaret. Bahkan kita ngomong YouTuber, Instagram, anggap saja orang yang viral bukan karena sengaja, tapi tidak sengaja jadi viral. Kayak yang joget-joget di TikTok kemarin, itu kan miliaran juga uangnya. Kayak si penyanyi yang Jawa Timur siapa? Yang ojo dibanding-bandingkan, Farel ya. Yang anak kecil ya? Yang anak kecil. Itu kalau waktu itu lagi hits-hitsnya viral, setiap hari roadshow dapat miliaran nggak? Iya. 20 miliar, 30 miliar, 40 miliar dapat loh selama hits 1 tahun 2 tahun. Terus uangnya bukan dipakai untuk bisnis, uangnya dipakai untuk investasi properti. Bukan untuk bisnis tapi untuk investasi properti. Karena investasi properti itu nggak ada resikonya. Kalau bisnis itu ada resikonya, dan ini yang sering banyak dilakukan oleh orang-orang yang salah. Bikin kafe di Kemang, kontraknya puluhan miliar, investasi alat-alatnya miliaran. Setelah 1 tahun kafenya hilang. Uangnya kemana? Hilang. Bikin pabrik roti, jualan roti, bikin resto besar, hilang. Padahal kalau beli Indomaret, beli Alfamart, beli kos-kosan, beli hotel, dan hotelnya sepi, hilang nggak propertinya? Ya nggak hilang. Tapi kan mangkrak, nggak ada pendapatan. Nilainya tetap aja tinggi. 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, rumah mangkrak asal dipelihara loh ya. Di maintain lah. Kos-kosan 1 miliar, 10 tahun yang akan datang 4 miliar lah. Yakin saya. Saya boleh tebak Kak, ini bisa jadi mungkin orang-orang yang sebelumnya punya uang atau tukang bakso, tukang somai, gitu-gitu lah ya. Yang sebenarnya mereka mungkin ngerti cara monetize-nya. Berarti kelemahannya ada pada di monetize-nya. Literasi yang lebih parah adalah FOMO ya. Ya, kita bikin coffee shop yuk. Iya, gitu kita bikin coffee shop. Di luar dari ilmu ya. Dan kalau udah ada ilmunya oke lah. Kalau misalnya dia punya ilmunya, tapi kan latah-latah FOMO bikin coffee shop yuk gitu. Makanya habis itu hilang begitu aja ya. Sayangnya FOMO-nya ke bisnis, bukan FOMO-nya ke investasi. Tapi kan bisnis nggak salah.
Ya kan dia bukan ahli bisnis. Nyanyi kan ahlinya nyanyi, ngapain bisnis? Nari kan ahlinya nari, ngapain bisnis? Lari, atlet, ahlinya lari, ahlinya tinju, nggak usah bisnis. Pokoknya semua penghasilan dari tinju itu masukkan ke investasi dulu, masukkan ke investasi dulu, masukkan ke properti dulu, masukkan ke properti dulu, masukkan ke properti dulu. Baru nanti sebenarnya kalau pensiun terus mau bisnis, iseng-iseng bisnis boleh nggak? Boleh, iseng-iseng bisnis. Tapi uang yang ditaruhkan, yang dipertaruhkan adalah uang hasil passive income, bukan uang hasil nyanyi, bukan uang hasil active income. Anggap saja nih punya kos-kosan 100 kamar, 2 jutaan, berarti kan 200 juta nih. 200 juta iseng-iseng bikin laundry dengan modal 200 juta. Terus laundrynya nggak jadi, nyesek nggak? Oh iyalah. Enggak dong, Kenapa? bulan depan dapat 200 juta lagi dari kos kok. Oh, dari kosnya. Wah, gila. Ternyata bisnis properti itu angle-nya macam-macam. Cuman kalau kita nyanyi, kita atlet, kita nyari uang mati-matian berdarah-darah, dapat uang 200 juta, terus dibikin laundry, terus laundrynya bangkrut. Nyesek enggak? Iya. Habis. Jadi kekuatan angle properti itu ternyata ada nggak sesederhana yang dipikirkan teman-teman. Nggak cuma bangunan atau benar teman-teman ya, perhatikan ya, investasi sama bisnis beda. Investasi sama bisnis. Cuma kalau ada yang bilang begini gimana Mas? Justru kita kerja dulu, naik level dikit bisnis, naik level dikit investasi. Nah biar apa? Kalau di investasi kan udah level yang udah memang dia udah punya nomor 4 kalau Robert Kiyosaki bilang itu kan di kuadran nomor 4 boleh, ya, kuadran 4 ya, iya investor kan, ya. Investor. Entar aja dulu deh karena bahaya, kita masih punya duit yang harus dipakai dulu. Ini bukan uang dingin-dingin amat gitu. Itu gimana? Secara normal memang seperti itu. Pertama kan employee, karyawan. Naik menjadi self employee. Kan? Bisnis tapi masih dikelola sendiri. Naik menjadi business owner, bisnis sudah dikelola oleh sistem. Kemudian baru investasi. Itu secara normal kan. Tapi kalau saya sebenarnya sejak awal kerja maupun awal berbisnis sudah bisa menyiapkan investasinya. Contoh lah. Bisa tuh ya? Contoh anak muda umur 23 tahun kerja di Jakarta dapat gaji 2 kali UMR 8 juta anggaplah. 8 juta. Yang dilakukan selama ini orang itu akan bangga kalau bisa beli mobil atau beli rumah. Ya kan? Kalau beli rumah angsurannya 4 juta. Sisa gajinya 4 juta. Dipakai untuk makan cukup saja. Bisa aja. Enggak lebih kan? Ya cukup-cukupan saja. Kemudian setelah 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang ya hidupnya ya gitu-gitu aja. Karena separuh gajinya dipakai untuk angsuran properti dan separuhnya dipakai untuk makan habis. Kalau gitu. Cara properti kalau cara saya 8 juta sama-sama punya kemampuan ke bank beli 400 juta, yang dibeli adalah kos-kosan 4 kamar. Bukan rumah. Bukan rumah tinggal. Jaminannya? Kos-kosan 4. Ya kos-kosan 4 kamar terus dibeli secara KPR, berarti kan jaminannya itu. Dibeli secara KPR dengan pengajuan pakai slip gaji. Slip gaji, Slip gaji atau kontrak kerja, akhirnya bisa cair. Beli. Kan sama saja kita beli tadi ke developer 400 juta. Tapi berupa rumah. Kalau cara saya 400 juta berupa 4 kamar kos. Ya kan? Belinya lewat bank, angsurannya 4 juta. Setelah itu kita tinggal di 1 kamar kos. Supaya tidak ada pengeluaran ngekos lagi. Yang 3 kamar di belakang dikoskan ke orang lain. Sewain 2 juta. 2 juta kali 3 kamar dapat 6 juta. Angsuran propertinya 4 juta. Yang angsur properti siapa? Si orang anak kos. Anak kosnya. Gajinya utuh lagi enggak? Gajinya masih utuh. Utuh lagi. Karena enggak buat bayar 4 juta KPR. Iya. Berarti akan bisa menikmati gaji 8 juta dihabiskan. Dan punya calon investasi properti. Belum 100% milik sendiri loh ya, masih KPR lah ya gitu kan. Tapi kan dia sudah menghidupi dirinya sendiri. Dan kita ngekos di situ gratis. 1 kamar. Dan kamar kos kita bisa semewah hotel. Dibandingkan dengan kita beli rumah tipe 45 tapi rumah sederhana. Ya kan? Ini tinggal di sebuah apartemen tapi kosnya sendiri. Ya kan, 3 kamar kos yang mengangsur kan. Nah nanti kalau ini sudah lunas, anggap saja 10 tahun lunas, ini sudah bisa jadi induk yang tadi ternak properti yang saya maksud di awal-awal saat kita bicara.
Kos-kosan ini bisa diagunkan ke bank lagi untuk apa? Beli kos yang kedua. Diagunkan lagi untuk apa? Beli kos yang ketiga. Diagunkan lagi untuk apa? Beli kos yang keempat. Tetap aja sebagai pegawai. Ini ngomong pegawai ya, bukan ngomong pengusaha loh ya. Ngomong pegawai dengan gaji yang setara 8 juta, 7 juta setiap bulan, tapi pas pensiun kaya raya karena punya 50 kamar kos. Saya 30 tahun. Coba lihat. Saya Coba 20 tahun ya. 20 tahun hampir punya 100 kamar kos. Nah ini, ya ini kita ulang lagi nih ya, kos-kosan 57 kamar menuju 100. Berarti 57 kamar ini dalam waktu berapa tahun? 8 tahun lah. 8 tahun. 8 tahun lah. Target untuk 100 berarti kali 2 kan? 16 tahun. Enggak lah, tahun depan saya udah dapat 100. Kok bisa? Kan sudah karena semakin ngegulung gede ya? kan gegulung. Karena gede ya. Iya nggak pakai pola. Apa namanya? Yang salju itu loh. Iya apa sih namanya? Bola salju. Snowball effect. Snowball effect. Iya. Snowball effect. Karena dari 57 itu eksponensial. udah langsung Eksponensial. seabrek gitu datangnya Iya, tuh 57. iya. Dan rata-rata disewainnya berapa? Di Solo 1,5 juta. Di Solo ya. Ya, nggak apa-apa kita pakai rata-rata itu aja. 1,5 1,5 juta kali 57 berapa? Ya sekitar 70 70-an apa 80 tuh? 70 lebih lah Per bulan ya? per bulan. Di luar Indomaret sama Alfamart ya? Iya. 80 juta. Berarti cuma waktu setahun 80 juta passive income kali 12. Passive income. Kali 10 aja 800 juta. Kalau dibandingkan dengan pegawai negeri yang saya tinggalkan. Oh iya. Kalau gitu semua PNS langsung jadi pengusaha atau investor properti lah. Pokoknya kalau Bingung ntar di negara siapa yang jalan ini. Kalau PNS kenal saya pasti mundur. Kenapa? Karena banyak oknum-oknum praktek korupsi di dalamnya atau? Oh enggak ya, enggak ke situ mereka mikirnya. Enggak peduli nih ya. Itu udah urusan dia lah ya. Nah, yang penting lu mau yang korup, gua enggak dapat apa-apa nih. Mendingan gua keluar gitu ya. Lebih baik kita itu belajar kecerdasan finansial karena nyari uang 10 juta, 20 juta itu mudah kalau kita tahu cara kecerdasan finansial, cara uang bekerja tadi loh ya. Yang tadi saya bilang tentang penjual bakso sama ini tadi kan masalahnya cuman mereka tahu atau tidak tahu. Kalau tidak tahu ya sampai umur 60 tetap jualan bakso dan tetap nggak punya uang. Maksudnya uangnya ya cukupan saja habis. Padahal dengan kecerdasan finansial dia bisa jadi investor kos. Artinya pegawai BUMN atau siapapun juga atlet, YouTuber, selebgram, influencer makanan itu seharusnya tahu tentang investasi properti. Apakah investasinya harus properti? Karena ya di luar dari Anda ada properti hack ya. Pasti Anda akan perjuangkan dengan sebenarnya contoh, sebenarnya hanya contoh. Jadi properti kos itu juga contoh. Kan tidak harus kos. Bisa saja kan kios disewakan bisa juga. Sama aja. Yang paling seksi, kita runut aja dulu ya. Dari properti dulu kita kupas, baru nanti kita komparasi dengan yang lain. Kita lihat peluangnya. Mungkin ChatGPT juga bisa disiapkan gitu. Perbandingan antara investasi di luar properti apa aja. Tapi dari properti sendiri, yang paling tinggi apa? Yang dari paling rendah aja dulu. Boleh. Dari paling rendah adalah beli tanah kosong. Tanah kosong gersang nggak bisa ditanamin. Naik nggak setiap tahun atau 5 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian? Naik ya. Naiknya setara inflasi atau setara emas. Ya gitu boleh, aja. Boleh. Tapi nggak dapat pemasukan tiap bulan. Nggak dapat pemasukan tiap bulan. Alang-alang kan? Jadi alang-alang aja. Yang kedua itu rumah atau tanah yang bisa ditanamin. Rumah kontrakan atau tanah yang bisa ditanamin. Anggap saja uang 1 miliar. Ini perhitungan di kota saya ya. Dengan beli rumah 1 miliar kemudian dikontrakkan itu menghasilkan sekitar 30 juta setahun kontrakannya. Mungkin di Jakarta juga sekitar segitulah. Rumah senilai 1 miliar kalau dikontrakin ke orang sekitar 30 juta setahun. Rumah 1 miliar, modalnya 1 miliar. Apa urusannya harus ditanamin? Ditanamin supaya dapat pemasukan. Ditanamin itu maksudnya tanamin ya nih? Bisa sengon, ya bisa padi, ya bisa jagung supaya mendapatkan income selain capital gain tadi loh. Kan tadi yang pertama kan tanah gersang. Tanah gersang itu kan berarti cuma seperti emas, nggak produktif. Emas itu memang bagus, cuman ya seperti tanah kosong. Tingkat yang kedua adalah tanah yang ditanami atau tanah yang ada rumah kontrakannya. Tapi dengan 1 miliar hasilnya hanya 30 juta setahun. Berarti kalau dibilang sebulan hanya 2 juta, 3 juta. Kecil kan? Padahal kalau 1 miliar dibeliin di atasnya lagi ruko. Ruko 1 miliar itu harga kontraknya sekitar 50 juta, 60 juta.
Dua Oke. kalinya rumah. Ya enggak? Oke, Di iya, Jakarta iya. pun saya yakin akan seperti itu. Ya. 2 kalinya rumah. Anggap aja 60 juta dibagi 12 berarti sekitar 5 juta sebulan. Dari modal 1 miliar. Lebih bagus daripada rumah, tapi belum bagus menurut saya. Oke. Mending lah ya. Mending 1 miliar Ya. dibeliin kos-kosan 10 kamar. Oke. Kos-kosan 10 kamar kali 1,5 juta. 15 juta setiap bulan kali 1 tahun lebih dari 100 juta. Modalnya sama 1 miliar. Ini kita ngomong properti kan, 1 miliar berupa tanah kosong, 1 Iya. miliar berupa rumah, 1 miliar berupa ruko, 1 miliar berupa kos bulanan. Yang paling bagus sebenarnya ada Apartemen. kos harian Kos atau harian. hotel. Hotel. Itu Kos ya. harian kan ada kos-kosan juga tadi. Sebelumnya kan disebut kos-kosan, tapi kos-kosannya memang Kos bulanan ya. Harian Kalau lebih harian kan lebih mahal. Anggap aja kos-kosan yang 1 bulan 2 juta itu pasti kalau dijual harian seperti Redor, Oyo seperti itu kan paling mungkin 200.000 sehari. Ya berarti demand-nya lebih tinggi harian. Iya. Demand lebih tinggi, hasilnya lebih tinggi juga. Ya pasti karena Hasilnya hariannya kan lebih lebih tinggi. mahal kan. Iya, lebih mahal. Kenapa ya? Karena pada mau staycation anak-anak Gen Z zaman sekarang. Yang jelas Hah? kos harian, saya ada kos harian juga, Lebih banyak pendapatannya. pendapatannya lebih banyak daripada kos bulanan. Ya, misalnya Cuman orang nginep harian- effortnya beda, Perawatan. beda ya. Iya. Perawatan sama SDM. SDM kalau kos bulanan cukup 1 orang, kalau kos harian kan harus 24 jam ada yang standby. Oh, kos yang naik ya. yang check innya jam 11 malam. Loh, sama aja dong kalau kosnya lebih tinggi ujung-ujungnya marginnya sama. Marginnya lebih gede dikit. Dikit Lebih ya. dikit-dikit aja. Tapi di tempat-tempat tertentu bisa 2 kali lipat. Tempat wisata seperti sekitar Malioboro, Jogja, sekitar Braga, ya kan? Itu kan setiap hari kan ada wisatawan yang datang kan gitu. Karena harian Artinya di situ okupansinya bisa mungkin bisa 100%. Kalau seperti itu enak harian. Tapi kalau okupansinya dikit atau dijual harian nggak terlalu gede, enak bulanan. Mengelolanya. Kalau hotel tuh bisa sharing nggak sih, Mas? Misalnya kayak ada hotel kita punya 5 kamar aja, 6 kamar aja. Kan kalau ngeliat hotel nih momok yang wow, 100 kamar kapan gitu gue kan. punya Iya, gitu iya. ya. Memang bisa gue nih Ada punya dong. hotel. Kondotel kan. Apa? Kondotel. Kondotel. Kondotel itu kan sharing kan. Saya Kan kurang paham. ada Oh, iya. orang yang punya 100 kamar hotel tapi di-share kan, di Oh, crowdfunding kan. Oh gitu Di ya. crowdfunding kan. Saya taunya itu di Saudi karena saya ada Enggak, travel di umroh sini jadinya. ada yang kemarin datang ke sini Pak Diki Sumarsono itu kan Oh, juga iya, ada beberapa iya, Neng. hotel yang beliau kelola itu di kondotelkan, hotelnya dikondotelkan atau di profit sharing kan. Minimal berapa? Satu Satu kamar? Satu bisa. Bahkan ada yang sistemnya saham. Kalau sistemnya lot beda lagi ya. Kalau sistemnya iya. lot kan berarti kan saham kan gitu kan, saham. Kalau yang itu unit kayak apartemen. Kayak apartemen kan unit. Kayak apartemen. Loh, sebenarnya kalau kita mau mengelola properti seperti itu dengan apartemen bisa. 1 lantai kita kuasain. Ayo, 1 lantai katakanlah ada 20 kamar. Iya. Karena kita belum mampu untuk beli 20 kamar, ayo kita iuran bersepuluh nih. Masing-masing Oke. 2 kamar kan? Iya. Masing-masing 2 kamar. Iya, 20 Berarti bagi dimiliki 10. oleh 10 orang kan? Iya. Tapi 1 lantai itu kita jadikan hotel. Layak kan? Hotel punya 20 kamar kan layak. Kita Oke. sewa ruang kecil yang paling bawah untuk sebagai resepsionisnya kan. Oke, katakanlah misalnya kondisi efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, nggak ada kunjungan kerja, nggak ada rapat, demand-nya menurun, apapun itu alasannya lah ya. Orang udah malas keluar, apa segala macamnya. Itu kan ujung-ujungnya revenue-nya kan mandek juga tuh. Meskipun iya di sisi yang lainnya adalah itu akan jadi properti, akan jadi aset. Tetap utuh lah, minimal tetap utuh. Iya, Minimal iya tetap aset utuh. lah ya. Siapa Asetnya yang nggak utuh. mau aset gitu ya. Cuma kan tetap kita butuh uang makan harian, butuh uang SPP keluar bulanan misalnya. Itu solusinya gimana? Tapi realitanya Oke. rumah kos, hotel sampai hari ini realitanya masih fine saja, masih naik saja. Karena sekarang ya coba 10 tahun yang lalu orang nginep hotel itu pasti orang berbisnis dari luar kota atau orang wisata. Iya. Sekarang ada nggak orang mau masuk hotel itu karena anaknya pengen renang? Ya ada. Ada loh. Termasuk anak saya. Banyak loh. Ya, Kita itu nginep hotel gara-gara anaknya pengen renang seharian. Iya, betul.
Karena kolam renangnya agak berbeda ya. Apalagi untuk kemarin saya di JHL Solitaire tuh. Iya. Itu aduh beda banget. Kolam renangnya seniat itu gitu. Artinya penghuni hotel itu sekarang bukan orang luar kota, bisa orang dalam kota kita sendiri. Karena ada experience macam-macam lah, ada kolam renangnya, ada apalah. Bahkan sekarang itu saya kebetulan kan salah satu bisnis saya kan bikin pelatihan-pelatihan di hotel. Banyak sekali pesertanya itu nginep di hotel tersebut padahal orang dalam kota atau orang luar kota yang tidak terlalu jauh, tapi nginep di hotel tersebut. Ini Mas Amin harus kita ambil terus nih ilmunya nih. Tapi ngomongin soal ilmu di propertyhack.id ini yang saya penasaran sebetulnya. Itu kan yang Anda ceritakan dari tadi kan cabut dari PNS apa segala macam kan memang diri Anda. Oke. Tapi ada dua hal yang mau saya bahas. Satu, percuma ilmu yang Anda kuasai tapi tidak bermanfaat buat orang lain. Langsung tajam nih. Berbagi dong, ya kan? Iya dong, ya kan? Nah, termasuk sekarang sebenarnya kita lagi edukatif sih sifatnya nih. Dan yang kedua adalah apa iya berlaku ke teman-teman yang belajar di property hack milik Anda. Nah itu dulu tuh. Karena jangan-jangan mungkin di luar dari rezeki ya teman-teman ya, di luar dari rezeki, di luar dari takdir apa segala macam ya. Jangan-jangan mungkin ilmunya nggak implementatif, sulit, atau era, zaman, ekosistem itu kena semua tuh. Soalnya sekarang kan lawannya kan afiliator, low cost, high impact, Betul. ya kan? Ya kalau bisa pokoknya jualan digital, jualan serba gampang, nggak harus yang sebuah satu properti yang seperti apa gitu. Nah makanya saya mau tahu nih di propertyhack.id ini, ya memang sebenarnya ada website juga ya. Iya. Coba pasti ada dong. Soalnya itu kan nama intellectual property-nya adalah atau nama brandnya adalah sifatnya domain kan. Strategi membangun aset properti penghasil passive income yang membiayai hidupmu selamanya. Tak dulu. Tagline-nya itu. Nah itu, ini kan sebatas tulisan. Saya juga bisa bikin begini. Benar? Bukan kasih solusi kalau tidak tajam dan tidak transparansi. Saya tulis juga bisa aja saya bikin beli domain 50.000, 100.000 saya tulis ya strategi membangun aset properti penghasil passive income 5 miliar per hari. Bisa yang kan? membiayai hidupmu selamanya sampai kamu memiliki 17 anak. Wah bisa aja kan. Sebelum kita kupasin ya, website mau website, semua juga bisa. Oke. Semua bisa jadi penjual obat lah. Siap. Betul ya, semua bisa bilang kecap nomor 1 lah. Ya. Ada orangnya dulu nggak yang pernah belajar sama Anda, terus akhirnya sekarang punya properti banyak? Clear aja dulu deh, men. Sebenarnya banyak sekali yang telepon. yang kerja. Telepon dong. Saya akan telepon Nggak ya. bisa. Pelaku yang seperti ini. Anda jangan-janjian. Pelaku yang bisnis. Ini bilangnya terbagus-bagusin ya dari ngomong ya. Coba langsung coba telepon dong. Ini guys, website ini, bukan kita nggak apresiasi ya. Website mah website. Ini tapi orang kan terkenal ya. Coba. Ini orangnya sudah terkenal sebenarnya, tapi memang apa namanya punya properti banyak. Artinya sama seperti yang saya lakukan, sama persis seperti yang saya lakukan, tapi jauh lebih gede sebenarnya. Nanti tapi saya akan telepon kalau bisa ya. Boleh. Sebentar, itu beliau ini udah sukses dulu baru belajar sama Anda atau sebelumnya bukan, belum ada properti? Sama sebenarnya. Habis itu belajar sama Anda di properti hack. Iya, akhirnya kita sama-sama pejuang di Indonesia untuk mengkampanyekan tentang pentingnya properti. Pentingnya properti. Boleh. Berapa dia punya properti? 30 Indomaret lebih. 30 Indomaret ya. Geter juga nih ntar ginjal saya jadinya. Saya mau nyerang padahal tadi. Lebih banyak daripada Anda dong. Iya. Berarti apa? Filosofi apa nih? Murid lebih tajir dibanding gurunya apa gimana nih filosofinya nih? Coba boleh. Video call atau telepon? Telepon. Dia 30 Indomaret. Sebelumnya punya Indomaret nggak sebelum belajar sama Anda? Punya bareng pas waktu itu memang sudah punya, tapi akhirnya menjadi berapa? Ternak properti dulu 11 ya. 11. Halo. Naik. Bentar, speaker. Naik 20 ya. Halo. Nah, oke, bisa masuk. Masuk. Tempelin aja ke mic. Oke. Memang kita kesannya selamat pagi, selamat siang Pak Pipo. Selamat siang Mas Amin. Nah, oke. Ya, ini investor Indomaret sama hotel. Nggak asing seperti namanya. Gimana? Sebenarnya kita ini kan sama-sama berjuang untuk orang harus punya properti dan lain sebagainya. Wajib tuh. Nah, mungkin pengalaman Pak Pipo berdiskusi dengan saya sudah berapa lama, Pak? Dari tahun 2015, 2016 kali, udah lama sekali kita ngobrol-ngobrol 2014. Iya, saya banyak belajar dari Mas Amin tentang properti lah, tentang mindsetnya properti.
bagaimana permodalan, bagaimana mengatasi semuanya luar biasa. Coba titip mau saya tanya apa? Ya Mas boleh tanya deh. Oke. Sebelumnya berapa sebelum belajar di properti hack.id? Oke, waktu kita ketemu itu Indomaret berapa, Pak? 11 ya? Oh, ya sekitar 11 ya, 11. ya. Sekarang Ya, 28. 28. 28. Belajar Iya. sama Mas Amin udah berapa lama, Pak? Oh, dari Waduh. 2015. Oh, udah lama Enggak, saya berarti tahun. belajar banyak. Oh, 2015 itu bukan memulainya, belajarnya. Belajar langsung Iya. sama Mas Amin ya? Bareng-bareng Iya. kita. Loh, Ternyata Mas sebelumnya- Amin walaupun PNS juga bisa gitu. Saya pikir harus pengusaha kalau mau punya properti ya. Ternyata Mas Oh. Amin PNS pun bisa ya, luar biasa. Wah, menarik nih. Gini Pak, 2015 itu belajar tentang ilmu properti otodidak. Maksud saya udah memulai belajarnya atau belajar langsung sama Mas Amin ya, mulai dari 2015. Sama-sama. Kalau Mas Amin kan nggak ngajar secara kelas gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol. Ngobrol. Sebagai teman, Nah, sebagai teman. baru. Iya. Jadi kalau bisa dikatakan gini, kita ini sama-sama murid jauhnya Robert Kiyosaki. Iya. Bahkan ada satu cara yang saya kepikir dari Mas Amin waktu itu ya. Kita ngobrol-ngobrol, tadinya saya pikir harus lewat bank, ternyata Mas Amin bisa ngajarin dari situ insight-nya ternyata tidak harus lewat bank ya. Kita bisa cari investor, Nabung, cari koperasi, cari ini segala macam, ternyata banyak alternatif. Dulu sebelum ketemu Mas Amin kan saya mikirnya cuma bank doang. Ternyata banyak jalur-jalur lain yang memungkinkan kita bisa akuisisi properti tanpa harus melalui bank. Coba sini. Saya penasaran nih. Izin ya. Pak Pipo, Ya, gimana Pak? Dery kasih Luar solusi. biasa. Ya, Ya. jadi Siap. Sebentar. Dengan tidak pakai bank, itu kan saya juga pengen tuh kalau bisa begitu tuh. Tidak dengan bank terus kan tadi kan Anda bilang dicariin investor atau strateginya tuh gimana cara dapat investor. ya. Nah, Waktu ya. Cara ya, gimana? Gimana? kan Kalau Anda siapa yang gitu? waktu Investor masa itu- percaya gitu. Kalau waktu itu yang terinspirasi dari Mas Amin adalah saya kepikir cari investor. Tadinya Wah, dibungkam sama investornya. Kok hilang? Reconnecting. Reconnecting. Pakai wifi-nya Istana Enggak, Negara. udah nyambung, udah nyambung. tadinya kan kita kepikir banyak cara ya, misalnya bikin koperasi, bikin investor club. Ternyata bisa ya, dan saya tuh pertama kali selain bank itu 2015 itu properti pertama saya yang di Cilegon saya beli. Itu tadinya ditolak oleh bank. Setelah ngobrol-ngobrol dengan Mas Amin, jadi kepikir tidak harus melalui bank Pak Pipo. Kita bisa pakai cara lain. Oh iya ya, ternyata bisa pakai koperasi, investor, banyak cara, ternyata banyak jalur lain yang bisa kita pelajari, dan itu berhasil. Ternyata lebih cepat. Kalau di bank mungkin 2-3 bulan baru beres. Ternyata kita cari investor cuman berapa? 10 hari beres. Nah, terus properti berikutnya di Jogja juga gitu. Terus yang di Bogor saya juga gitu. Jadi ternyata cara itu efektif, dan itu saya dapat dari Mas Amin itu. Wow, keren. Berbahaya juga nih Mas Amin nih. Berarti gini, Iya. Apakah itu semudah? Yaudah, kalau bank nggak dapat, ya berarti kita langsung aja pakai cara koperasi. Semudah itu, atau memang Mas Amin itu punya satu indikasi bahwa ini cocoknya pakai koperasi, ini cocoknya pakai investor gitu. Nggak semuanya bisa dilakuin, mungkin dengan special case tertentu gitu apa segala macam ya. Ya, kalau yang saya pelajarin dari Mas Amin waktu itu adalah bahwa jangan terbentur di satu sumber pembiayaan permodalan, kan masih banyak sumber-sumber yang lain ya. Jadi waktu itu kita ngobrol-ngobrol, iya juga ya, ternyata masih bisa. Ternyata mungkin ada beberapa properti yang cocok tidak di bank, misalnya tidak bankable ya, misalnya di daerah kan kalau minimarket waralaba gitu sering di kota-kota kecil gitu yang bank susah untuk biayain ya. Di situ bank aja belum tentu ada ya, mungkin bank cuma ada satu, dan itu pun kantor kas kan. Jadi susah sekali. Nah, Mas Amin kasih pandangan ke saya, coba pakai koperasi atau investor Pak Pipo. Saya coba-coba, bisa juga, benar itu, benar. Wah, ngeri. Waktu itu saya ditolak oleh salah satu bank, padahal sudah janji 2 minggu lagi ke penjual, kepepet gitu ngobrol-ngobrol, jadi terinspirasi. Ternyata bisa ya pakai cara gitu. Nah, sejak itu saya mulai banyak belajar selain melalui bank. Jadi cocoknya misalnya yang non bankable ya, bank yang propertinya yang misalnya di kota kecil atau desa atau yang susah gitu. Dan termasuk dicariin juga semacam tanda kutip ordalnya lah atau jalur-jalurnya lah.
Wah, Untuk Mas Amin kan kenalannya banyak sekali. Wah, ini yang gue demen nih. Privilege-nya dikasih dong kalau belajar sama Anda nih. Iya, banyak guru-gurunya juga. Dia banyak berguru ke banyak orang juga dan banyak kenalan guru-guru juga. Jadi banyak channel itu. Siap. Ini menarik nih. Nih, balik lagi ke Mas Amin ya. Ya, makasih Pak. Oke, terima kasih Pak Pipo. Thank you, Mas Amin. Salam Sukses ya, dahsyat Mas. luar biasa. Iya, makasih. Thank you, makasih. Waduh, ini saya jadi kepikiran. Berarti propertyhack.id tadi kan beliau katakan bahwa ini kan bukan pelatihan ya. Apa gimana sih maksudnya? Tapi kalau kita mau belajar gimana? Enggak, saya ini Apa dulu itu daripada maksudnya? banyak orang yang tanya-tanya terus Oke. ke saya, akhirnya saya rangkum pengalaman saya untuk investasi properti ini sementara ini dalam bentuk e-course atau dalam bentuk video. Oh, ada. Nah, propertyhack.id ini ada Ada 20 video. 20 video itu akan terus berkembang karena saya berjanji 20 video ini adalah mindset dasarnya. Mindset dasarnya. Oh, enggak, boleh maju dikit ya. Apa sih Oke. mikrofonnya? Oke. Iya, boleh. Jadi Oh. jadi hanya mindset dasarnya saja untuk 20 video ini nanti akan saya kembangkan. Kalau teman-teman ada pertanyaan, lah terus cara cari kosnya seperti ini gimana? Kalau memang pertanyaan itu harus saya jawab menjadi sebuah presentasi, akan saya bikinkan video ke-21, video ke-22. Jadi yang 20 video itu sudah lengkap pengalaman saya bermain properti dari yang enggak bukan pensiun pegawai negeri kan, saya keluar kan, nggak dapat pensiun dan nggak dapat apa-apa. Dari mulai investasi properti yang pertama, kedua, ketiga, akhirnya punya kos-kosan, akhirnya punya Indomaret, itu semuanya saya rangkum dalam e-course itu dalam bentuk 20 video itu. Dan ini saya bagi ke teman-teman sangat murah. Ini bukan pelatihan, ini bukan workshop, ini just bagi-bagi pengalaman saya saja gitu kan. Jadi dengan tadi 20 video lebih itu akan ada dapat terus, artinya dia sekali bayar dia akan selamanya dapat dan update-nya. tambah update-nya. Iya. Nantinya dapat ujungnya ada update-nya. 100 video, dia Bisa nggak ada saja, tagihan nggak ada bayaran lagi. tagihan lagi, nggak ada Nggak ada kayak subscribe gitu? nggak ada. Boleh dong. Nah, Nggak ini ada. saya jadi Ada, makin ada. percaya nih. Tadinya kan ya udah sekedar tulisan kan, ternyata udah memang ada success story-nya. Karena Orang memang udah kan terkena- ke apa namanya? Effort saya kan hanya bikin video ini saja. Sebenarnya kan saya juga nggak Iya. ngapa-ngapain. Boleh. Cuman ngupdate-nya cuman cerita aja lagi. Tapi cerita itu kan penuh dengan ilmu itu, pengalamannya itu. Berapa harganya? 199.000 Oke. saja gitu kan. Oke. Kemudian untuk teman-temannya kasih solusi, fansnya kasih solusi, Siap. nanti tak kasih password khusus apa namanya, voucher Referral ya, code. voucher khusus ya, Iya, voucher. mungkin 50%. Jadi hanya Woi, 900.000. baik nih sama penonton kita nih, cakep sama loyalisnya kasih Oke. solusi nih. Jadi Tak batasin 1.000 ya. 1.000 doang. Berarti cepat-cepat dapat ya. Iya. Ini gue nggak tahu teman-teman dapat video ini dari kapan, tapi Oke. artinya adalah dipastikan bahwa ini udah sifatnya publikatif dan ada jutaan subscribers juga di kita. Iya. Jadi Oke, ya nggak menutup kemungkinan mungkin lu lihat tayangan seperti ini udah laku 500, Oke, 600. Jadi saran oke. saya ngapain mikir lama-lama. Jadi kalau memang inilah lu tonton ulang-ulang videonya, lu yakin gas. Oke. Apalagi tadi ada Pak Pipo juga sekarang akhirnya bisa tumbuh Iya. belasan Indomaret baru setelah belajar dari propertyhack.id. Berarti 199.000, anggaplah kalau bulat 200.000, berarti diskon 50%. Iya, 99.000 dengan kode kasih solusi gitu aja nanti. Oh, Kode- ya. Kode vouchernya. Kita berarti akses dari siapa? Dari timnya. Dari saya, nanti dari Ya, saya nanti- bikin kan ada voucher di bawah. Iya, Kan ada vouchernya ya. Tinggal masukkan voucher, kasih masukin solusi. aja tulisannya kayak seperti ini Kasih teman-teman solusi. semua. Iya, kasih Ya, solusi. ketik aja kasih solusi tanpa ukiran logo-logonya, Oke, kunci-kunci ini iya, nggak usah, tinggal ketik biasa kasih aja. solusi. Kayak solusi Nanti akan dapat otomatis diskon 50%. dapat potongan ya. Oke, siap. Keren. Dan ini lifetime dan seumur hidup dapat update. Kira-kira untuk benefit yang terkait video tambahan update itu akan nambah berapa video lagi? Karena udah kebayang nih, video-video properti kan pasti panjang banget nih. Akan ada update-nya. Itu update-nya akan menyesuaikan dengan ekosistem dan perkembangan zaman. Iya, dengan menyesuaikan juga dengan orang yang tanya. Jadi dari member-member kan tanya. Itu jadi ilmu. Kan ada di grup, kan nanti ada di grup. Iya. Saya kasih grup Telegram kan. Jadi nanti kalau pertanyaannya cuma bisa dijawab iya, tidak, satu kalimat saya jawab di grup. Tapi kalau pertanyaannya itu wajib
diterangkan, video. saya bikin video dan jadi update-nya Paham. Ekos gitu. Soalnya kan. bisa jadi kan Karena keresahan seperti penanya itu saya kita nggak ngerasain juga percaya ya. bisa cari Iya, properti seperti ini, harganya seperti ini, kan saya harus menerangkan ini loh properti yang 1 miliar saya dapatkan caranya seperti ini, cara nyarinya seperti ini, negosiasinya seperti ini, misalnya seperti itu, kan saya harus berargumentasi panjang. Wah, mantap, Nah itu mantap. tak bikinkan video saja. Total berapa member? Selain Pak Pipo tadi. Banyak, Ya udah cuman belajar kan dari Anda. belum saya jadikan ini kan Iya. sebelumnya. No, sejauh ini aja. Dari Ribuan berkarir ribuan lah. yang udah belajar sama Anda ribuan. ribuan lah. Karena saya ngisi acara UMKM di komunitas-komunitas lain itu hampir setiap minggu, setiap bulan. Udah ribuan yang udah belajar langsung ya. Cuman karena saya memang tidak secara memproklamirkan diri menjadi punya kelas, punya pelatihan, ya sudah sekedar just sharing. Apakah ilmunya ini adalah secara general? Misalnya contoh, ada orang yang pengennya spesifiknya ke kios atau ke ruko atau ke hotel. Sama, Nah. polanya sama. Oh, caranya polanya sama? sama. Bisa request spesifik? Jadi, bisa jadi request. artinya gini, dengan pola ini itu orang berpenghasilan minimal 2 kali UMR lah. Kalau anggap saja UMR-nya di kabupaten itu 2,5 juta, ya punya penghasilan 5 juta itu sudah enteng menjalankannya. Sudah enteng menjalankannya gitu kan. Sampai yang miliaran polanya sama persis. Cuman bedanya orang investasi kamar kos 2 sama investasi hotel 1, hotel 2. Tapi caranya sama persis kok. Saya mempraktekannya dari kamar kos yang cuma 5 menjadi kamar kos satu bangunan menjadi kamar kos 20, caranya sama persis. Sama ya. Sama. 2027 bocorannya, petanya Anda lihat apa nanti, properti yang jenis apa yang seksi untuk di tahun depan atau 2 tahun lagi atau apapun itu? Atau... Seperti kos cuman berubah. Artinya apa? Ada adaptasi baru. Kalau dulu kos itu kan cuma kamar kosong gitu saja, kamar mandi dalam gitu saja. Kalau sekarang ya harus kamar mandi dalam, wifi, katakanlah seperti itu. Kalau next kan sudah harus ada dapurnya, sudah mezanin, misalnya seperti itu kan ngikutin pasar saja, itu ngikutin pasar saja. Mungkin internetnya pun dulu sekedar internet, kalau sekarang harus bisa dipakai untuk nge-game misalnya gitu kan. Nah ini berarti bisa di-custom nggak? Apakah Anda ajarin ilmunya juga? Misalnya contoh gini, ada di daerah dekat kampus, dia ini punya 20 pintu misalnya. Kan itu udah template ya, isinya sama layoutnya sama. Misalnya dari tadi kan Anda bilang bahwa dari 20 itu kita bisa punya 5 aja misalnya. Anggaplah ada yang ngejual apa segala macamnya atau gimana caranya lah. Deal-dealan sama si pemilik kos-kosannya. Itu kita bisa rubah, kita bisa custom gitu. Bisa dirubah dan harus dirubah. Sekarang saja yang saya punya ya, yang saya punya. Kos-kosan dulu itu kan cuma tembok, kotak, bed 1, lemari 1. Kalau sekarang kan wajib dikasih wall panel. Karena dari kemasan dari foto yang ada di Google Map kita sudah berubah kan. Ini kayak hotel kosnya kan gitu kan. Padahal cuma sekedar wall panel loh, yang harganya ratusan ribu loh. Di belakang tempat tidur dikasih wall panel, dikasih lampu RGB. Iya lagi. Jadi mewah kelihatannya. Iya, jadi kelihatan mewah. Dan wajib itu. Terus gini, kos zaman dulu kan wajib pasang tulisan terima kos di depan. Kalau sekarang semua kos saya nggak ada tulisannya itu. Oh, kenapa? Google Map lebih ampuh daripada tulisan di depan. Udah digitalisasi. Iya, Google Map saja. Yang penting Google Map-nya itu foto-foto kamarnya ada, foto-foto kamar mandinya. Kamar mandi penting lah. Jadi teman-teman yang punya kos, kamar mandi itu penting banget. Jadi jangan main-main dengan kamar mandi. Jangan sampai kamar mandinya kumuh lah. Kamar mandi itu penting karena itu nanti yang akan kita tampilkan di Google Map gitu kan. Kita akan tampilkan kamar mandinya saja kayak gini gitu kan. TV-nya kayak gini dan sebagainya. Google Map itu harus belajar juga teman-teman, kalau punya bisnis apapun itu wajib optimasi Google Map. Oh, berarti Anda ngajarin juga optimasi digital marketing? Iya, itu. Nge-ads-nya misalnya. Nge-ads-nya. Google Saya Ads-nya. ada pelatihan ads juga. Ada juga? Ada juga. Termasuk di Property Hack ini? Di Property Hack juga. Jadi teman-teman kalau saya ada ini saya sharing ya. Saya sharing biasanya ngundang Zoom, ngundang teman-teman. Kalau yang di Solo tuh sering kopdar. Setiap bulan sekali saya kopdar di tempat saya untuk ngobrol apapun. Itu bukan hanya ngobrol Property Hack ya. Tapi ngobrol apapun. Misalnya sama-sama kos-kosan kan butuh Google Map. Padahal ilmu Google Map sendiri kan untuk macam-macam kan. Tukang pijit butuh Google Map ya. Iya. Warung butuh Google Map ya. Rias manten butuh Google Map ya. Dan mereka banyak sekali UMKM kita yang belum peduli dengan itu loh.
Padahal mereka Tidak ada nomor iya. teleponnya, tidak Iya, ada iya, portofolionya. Jadi customer behavior sekarang tuh udah lo nyari jasa yang tanda kutip mungkin yang kelihatan nggak jelas pun sekarang udah ngeceknya tuh udah Google. Jadi Iya. lo harus nyasar kepada perilaku konsumen yang gaya Sekarang mau ke kafe, mau ngopi, Iya. googling nggak? googling ya. Dilihat reviewnya, dilihat foto-fotonya, dilihat menunya, di zoom lagi, dilihat harganya, baru memutuskan ke sana. Funnelingnya di situ ya. Baru memutuskan ke sana. Ada nggak toko bangunan yang belum ada Google Map-nya? Banyak. Oh, termasuk Anda Kalaupun ajarin ada juga ya? Google Map-nya, belum Oke. ada nomor teleponnya, kan Iya. percuma gitu kan. Jadi ilmu SEO-nya juga Anda ajarin? Iya, SEO ya, iya, Wah, SEO. komplit ini guys. SEO. Mantep ini. Jadi SEO. Untuk ads-nya berarti tapi ditanggung sama yang belajar sama Anda dong. Iya, kecuali Anda kolaborasi kan? Iya. Kalau saya sendiri sebagai pengalaman pengguna ads, anggaran saya untuk ads 1,2 miliar sebulan. 1,2 miliar. Itu return-nya berapa kali lipat tuh? ROAS-nya. Itu kan macam-macam kan, dari macam-macam misalnya contoh. bisnisnya. 3 kali, 4 bisa kali? 2 kali, 3 kali. Oh, seksi. Loh, sekarang ngomong 1,5 kali saja. Itu iklan itu zaman dulu sama zaman sekarang kan beda. Iya. Zaman dulu namanya iklan itu untuk brand awareness. Iya. Hanya untuk mempertahankan supaya brand itu ada di benaknya masyarakat. Iya. Kita wajib ngiklan dengan anggaran 1%, 2%, 3% dari keuntungan perusahaan. Kalau sekarang mungkin nggak iklan itu menghabiskan 50% dari keuntungan. Ya, bisa Mungkin aja. banyak yang Iya, melakukan itu. banyak. Bahkan 90% ngiklan, Iya. untungnya hanya 10%. Banyak. Tapi Karena bedanya sekarang convert to sales ya. iya kan, Iya. Bu. Sekarang convert to sales. Iya. Jadi iklan itu harus masuk di HPP. Kalau zaman dulu iklan itu anggaran. Wajib dikeluarin. Iya, wajib dikeluarin bener. sekian persen. Kalau sekarang HPP, sekarang modal 50.000 dapat 100.000, oke. Ah, Modal 50.000 iklan dapat 75.000, masih jalan nggak? jalan-jalan. Harus aja. jalan. Iya. Modal 50.000 dapat 10.000, dapat 60.000, cuman margin 10.000, masih jalan nggak? Masih. Kalau satu-satunya cara adalah jualannya lewat iklan itu. Ya nggak? Iya. Yang lebih untung memang sayangnya lebih untung bukan orang Indonesia kan yang punya yang media punya iklan. platformnya, yang punya rumahnya. emang. Sayangnya itu, tapi mau nggak mau kan gitu kan. Wah, ini asik juga. Mau nggak mau kan gitu kan. Dapat juga ilmu tentang digital marketing, bahkan kalau tanya jawab kita dapat update-nya juga ya Iya. di sana ya. Jadi ya lu sepaket udah tinggal dikasih tahu bahwa oke, ya gue dapat ilmunya, gue tinggal ngegas. Tapi pertanyaannya gini, kalau udah dapat ilmunya, udah belajar dari propertyhack.id. Oke. Terus tiba-tiba dia mau punya 4 kamar dulu deh, coba-coba. Tapi kan pemilik kosnya kan nggak bisa diketeng. Kalau nggak ada yang jual gimana? Apakah Anda tahu bahwa mana properti yang mau dijual? Bikin sendiri jauh lebih hemat. Bikin Bikin sendiri sendiri aja. jauh lebih hemat. Jadi berarti tanah kosong Cuman di tempatnya bedanya dia. bikin sendiri itu nggak bisa pakai langsung bank sesaat itu. Itu Kelemahannya itu cuman gimana? itu, kelemahannya Gimana? cuman itu. Makanya kalau bikin sendiri itu namanya rumah tumbuh. Yang saya ajarkan ke teman-teman yang punya bisnis tidak jelas, dalam tanda kutip tidak formal lah, secara dalam kutip tidak formal, itu saya ajarkan adalah nabung dulu. Setelah punya uang 50 juta, beli tanah saja 50 juta. Anggap aja 1 meter 1 juta, berarti kan 50 meter. Iya. Hanya untuk tanah saja, nggak apa-apa. Nabung lagi, dapat 20 juta, bikin pondasi. Oh. Nabung lagi, dapat 20 juta, bikin dindingnya. Nabung lagi, anggap saja setelah 2 tahun, jadilah 4 kamar kos tanpa bank. Karena nabungnya pelan-pelan gitu, nabungnya pelan-pelan. Jadi artinya ilmu ini bagi yang bankable, nggak bankable, bisnisnya formal, nggak formal, wajib ngerti cara investasi properti, wajib. Nggak bisa nggak gitu, nggak bisa nggak. Supaya apa? Supaya pada saat 10 tahun yang akan datang itu kita sudah punya pensiun. Ya kan? Iya. Sekarang ini yang menyebabkan orang itu stres sampai tua itu karena nggak ada pensiun. Sehingga bisnis dihantui terus. Ya besok kalau nggak laku gimana ya? Kalau negara geger gimana ya? Kalau ini gimana ya? Itu karena tidak punya pensiunan. Tapi kalau di properti hack itu kan ngajarin, sudahlah jual nasi goreng nggak apa-apa 2 tahun, setelah itu punya pensiun 5 juta sebulan. Kalau sudah punya pensiun 5 juta sebulan itu sudah nggak punya khawatir, tidurnya sudah nyenyak. Kenapa? Kalau nasi gorengnya nggak laku, ya sudah kan sudah punya 4 kamar. Iya. Memang resiko kalau tentang makanan minuman ya, karena Iya, kalau bahan baku nasi gorengnya masih laku dan buka cabang, syukurlah menjadi pengusaha nasi goreng yang akan semakin hebat gitu kan. Tapi kalau sakit, nah ini pentingnya orang punya pensiun itu gini.
Orang itu, ini tadi ada pertanyaan itu sebenarnya. Orang itu tidak selamanya akan fight. Iya. Tidak selamanya sehat, Oh, iya. tidak selamanya umur kita kuat dan lain Iya. sebagainya. Suatu saat kita nggak bisa ngejar ketertinggalan juga. Karena digital sudah begitu Cepat. pesatnya. Hmm. Lah terus caranya bagaimana? Ya sudah nggak apa-apa, saya nggak bisa ngejar, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah punya 100 kamar kos. Yang penting saya sudah punya villa 5. Yang penting saya sudah punya Indomaret 5 gitu kan. Artinya suatu saat saya juga tidak akan adaptif terhadap perubahan lagi kok. Memang sudah nggak mampu, umurnya sudah nggak mampu, nggak apa-apa gitu kan. Tapi nggak usah. Bahkan sekarang Indomaret pun juga udah digitalisasi kan? Iya, udah barengan sama digitalisasi. platform, barengan Iya, sama Alfamart sekarang sudah bisa beli lewat Iya. online. Udah kan. kayak gitu ya. Makanya sebenarnya saya masih penasaran terakhir nih. Ini menarik kayak gini. Kalau misalnya semuanya udah serba digital, ini nggak tahu lah ceritanya mau 2045 kayak nanti kayak mau 2050 apa segala macamnya, atau lebih cepat misalnya. Ternyata udah digital semua, udah nggak butuh tempat. Kalau sekarang kan kita lihat di Tanah Abang, Ya. di Tamrin City, misalnya udah Ya. pada kosong. Ada sih gara-gara mungkin harganya murah, akhirnya dia pakai live TikTok tuh si UMKM-nya gitu ya, jual bahan, jual baju, jubah apa segala macamnya. Oke. Ya anggaplah udah kayak digital semua. Berarti properti nggak kepake dong? Properti ruko saja nggak kepake. Yang ruko? Yang kos Oh tinggal. itu makanya berubah ya. Saya dulu itu ngajarinya ruko. Saya tahun 2010, 2008 itu selalu ngajarin ke orang, belilah kios, belilah ruko. Iya. Belilah kios, belilah ruko gitu kan. Tapi kalau sekarang sudah nggak, ruko sudah ditinggalkan orang. Memang harus adaptif ya, harus adaptif. Bahkan saya juga punya ruko yang mati juga gitu kan. Tapi kan nggak rugi. Iya. Wong harganya dulu saya beli 500 juta, sekarang 2 miliar. Oh iya. Kalaupun saya jual setengah harga, Oh udah untung udah berkali-kali. untung gitu kan. Itu bener-bener. Satu, gue mau apresiasi buat Mas Amin ini adalah pengajar, edukator yang adaptif. Karena saya suka sekali begitu ya. Karena ya ilmu itu udah ngikutin zaman udah pasti. Iya harus. Terus yang kedua tadi saya dapat bahwa fair. Oh ini ruko. Tapi sebenarnya ada lagi nggak? Nggak tahu nih anda tahu atau anda setuju atau tidak. Malah saya minta masukan ya. Ruko mangkrak sekarang akhirnya menjadi sasaran teman-teman yang bisnis modelnya adalah gudang Gudang online. Gudang online. Iya. Kayak semacam dikumpulin dulu di situ, habis itu nanti diambil sama Gojek. Itu apa sih bisnis modelnya? Pernah tahu nggak? Tahu ya. Jadi kayak gudang lah, Iya, gudang online. Persewaan gudang kan. Persewaan Sebenarnya iya, nanti Gojek tinggal ngambil tuh. Iya, persewaan gudang. Daripada dia bikin bisnis habis itu, dan bahkan gudangnya itu dia cuma ngambil 1-3%. Saya lupa nama brandnya apa. Dari kita punya tapi itu sebagai titik poin untuk pengambilan barangnya. Kan ini sekarang itu dapat unpacking Mas, dapat juga yang packingin, dapat juga yang, jadi kita nggak perlu repot yang bayar karyawan untuk nge-packingin apa segala macamnya, admin gitu-gitu juga dapat tuh kadang. Keren, itulah adaptasi. Itulah adaptasi gitu kan. Itu sebenarnya sudah terjadi di kuliner loh. Yang seperti itu. Dulu kuliner kan satu resto satu brand. Iya. Satu resto satu brand. Iya. Sekarang kan ada ghost kitchen kan. Iya betul. Ya kan? Betul. Satu ruko Ya. ada 10 brand. Iya betul. Kompornya satu, pegawainya satu, Iya, satu, itu dia tuh. 10 handphone kan sebenarnya gitu kan. 10 handphone gitu kan. Kita mah pesen kan sesuai dengan yang ada di gambar yang ada di GoFood-nya atau GrabFood-nya kan. Gitu Datang kayak misalnya gue pengen rice bowl yang ini ya memang di situ. Masaknya di mana kan gue juga nggak tahu juga kan. Itulah adaptif or die kan. Mau adaptasi atau mau mati. Adaptif or die. Mantap ini Mas Amin nih. Keren, banyak diaminin orang nih makanya ilmunya. Amin. Detailnya lu bisa buka aja website-nya di bawah, teman-teman. Ingat gunakan vouchernya, kodenya kasih solusi. Anda bisa dapat 50% potongan. Ini dahsyat banget nih, value-nya udah segitu masih mau dikasih murah lagi sama beliau nih. Mau baca-baca dulu silakan aja, klik aja di situ. Dan gue nggak tahu deh apakah di kemudian hari ada offline lagi. Ini kan nanti ada online nih. Offline ada nggak offline? Ada juga mungkin mindset teman-teman offline-nya saat offline ini gitu. yang jelas offline-nya saat ini masih sekedar kopdar. Di mana aja? Kopdar bayar nggak sih? Enggak. Terus? Di tempat saya di Solo itu saya kan punya kafe kan, punya Apa namanya? warung Cekerdas. Coba buka. Cekerdas. Ini anak-anak Solo nih. Ya. Tempat saya. Instagramnya coba Cekerdas. Tempat saya ijab kabul. Iya. Coba Instagramnya Cekerdas. Penghulunya Pak Basir itu adalah penghulunya Kahiyang Bobi loh guys. Iya. Bangga nggak gue jadi Deriansa? Bangga. Pernah tinggal di Solo ya. Pernah di Solo, di tempat mertua. Ya. Kalau ke Solo mampir lah pasti. Di mana?
Solonya. Ceker, Mertua saya deket, di deket UNS saya. Palur. Saya deket Jaten. deket. Lah iya. Oh, Jaten rumah saya. Lah di mananya? Hotel 4848? Saya selatan jalan. Kalau selatan jalan ikut Sukoharjo. Kalau yang di situ ikutnya Karanganyar. Karanganyar. Berbeda jalan saja. Oh, Jadi berarti Palur arah ke- Tawangmangu, arah Tawangmangu saya kanan Sukoharjo. jalan. Ya, kanan jalan. Bekonang. Bekonang. Iya, betul. Oh, tahu, Bekonang. Bos. Tahu, Bekonang. Calon Gubernur Jawa Ah, Tengah. iya. Oh, saya dukung 100%. Masalahnya saya nggak tahu maju apa enggak gitu ya. Saya dukung 100%. Ini tempat saya, jadi Cerdas. teman-teman bisa ngobrol di situ. Ada meeting roomnya juga. Oh ya? Saya sering ngadain pelatihan-pelatihan untuk UMKM juga, pelatihan Meta Ads, pelatihan konten, Wah, seru. pelatihan itu. Di daerah mana ini? UNS lah, Kendingan, UNS di mana? Di belakang depan nih. belakangnya, Belakang UNS. belakang ya? samping, depannya isi, kampus isi. Depannya isi ya. Berarti Depannya kalau dari isi. tempat saya Palur tuh kan naik Ah. jembatan Bengawan Solo dulu tuh. Nah, itu bawah, nanti sebelah kanan. kanan. jalan, Berarti kanan. masuk masuk belakang. gang, masuk ke kanan. Ke belakang UNS ya. Iya. Wih, Sebelum mantap. masuk kota Nanti Solo. kita mainkan. Siap. Kita WhatsAppan habis ini Siap, teman-teman. siap. Kopdar, kita bikin aja kopdar. Kalau saya ke sana sekalian Wah, mungkin siap. kalau mau ada Siap ya banget, yang siap di banget. industri saya ya. Iya. Mau sharing-sharing, saya bisa sharing-sharing tanya jawab seputar media. Di arrange lah. Ya. Ya, siap, Ya, siap. sama timnya. Timnya berapa Siap, orang di sana? Ya, arrange saja pokoknya. Kita 30, mainkan. 30 orang ada. Iya, kita mainkan sambil makan. Wah, saya Oke. suka banget pedes-pedes nih. Iya, cek. Kasih saya sambal ceker, sambal terpedas di dunia. Oke, siap. Saya akan makan. Saya Oke. suka sekali pedas. Saya akan makan ke cekerdas. Oke, Nanti kita luar biasa. kopdar. Buka dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam. 12 malam. Oke, siap. Ada yang mau tambahkan, Mas, terkait properti di saat sekarang ini? Yang jelas sekarang ini apa namanya? Semua orang itu harus tahu literasi apapun itu, entah digital marketing, Iya. entah properti, entah apa, jangan bosan-bosan untuk belajar kepada siapapun juga gitu kan, untuk belajar kepada siapapun juga. Karena kalau tidak kita pelajari nggak menarik. Properti itu kalau nggak dipelajari nggak menarik. Iya. Coba saat properti disandingkan dengan bisnis, pasti lebih menarik bisnis secara uang yang masuk Iya, seolah-olah. iya. Tahu. Seolah-olah. Tapi bisnis bisa hilang, properti apapun yang terjadi masih berdiri gitu kan. Apapun yang terjadi Dan masih pebisnis berdiri. butuh properti Tidak, ya. bisnis Ketika orang hidup butuh sifatnya properti. offline dia. Mungkin properti nanti akan turun saat Mars sudah dibuka. Tergantung dari Elon Musk dong nih. Elon Musk bilang nanti Selama Mars belum dibuka gitu kan, properti di Iya, dunia iya. ini akan selalu naik. masih banyak tanah kosong ya. Iya. Oh, satu lagi terakhir, saya jadi ingat. Oke. Lokasi tempat kan properti kan pasti kan secara visual dan secara mindset kan pasti tempat ya. Ada tempat yang seksi atau tidaknya kan mereka nih yang nonton kan nasional nih. Oke. Dan misalnya Anda juga bisa kasih ilmu nggak? Maksudnya sekarang tuh lagi bagus di Solo, sekarang Ya, tuh betul, lagi betul. oke di Surabaya. Misalnya contoh, Oke. dia datang dengan gini. Ini terakhir ya. Ya. Dia datang dengan saya pengen punya properti. Contoh doang nih, contoh kasus member Anda. Saya pengen punya properti yang memang kelihatannya menurut subjektif saya adalah di dunia kuliner misalnya, Oke. atau di dunia lembaga pendidikan misalnya. Apapun itu bentuknya yang dia sampaikan. Anda bisa bantu juga nggak? Berangkat dari kesubjektivitannya dia. Sebenarnya gini, lokasi dan lokasi. Tapi sebenarnya lokasi itu cuma lokasi titiknya. Artinya kalau di kota mana, semua kota potensinya sama. Oke. Ya kan? Oke. Semua properti di kota manapun itu sama potensinya. Ya. Artinya bahkan di desa asal tidak di pelosok ya. Di Oke. desa, di pinggir jalan desa. Katakanlah kita punya uang 100 juta, kalau di kota cuma dapat 10 meter, kalau di desa dapat 500 meter, sama potensinya. Potensi untuk naiknya juga sama. Jadi kalau cuma milih lokasi-lokasi apa saja yang perlu diperhatikan, kalau saya lembaga pendidikan, artinya kampus, selama ada kampus di situ pasti Ada demandnya kehidupan. sangat tinggi gitu kan. Kemudian perkantoran pasti sangat tinggi gitu kan. Perkantoran, tempat wisata, Malioboro, Braga, itu pasti selalu kenceng. Jadi yang penting ada kredit lah, ada kehidupan yang banyak di situ. Properti pasti naik dimanapun. Dan nggak pusingin bisnisnya apa ya. Bahkan saya bilang properti itu naiknya berapa kali lipat sih? Kalau saya ya optimis 5 tahun 2 kali lipat. Oh, 5 tahun 2 kali. Di kota manapun. Oh. Jadi kalau beli sekarang 1 miliar, Oke. sekarang 2026 1 miliar, 2031 saya jamin 2 miliar. Seksi juga ya.
Saya jamin 2 Itu miliar. bacaannya dari mana? Dari data, dari behavior Sudah sekarang? pengalaman semua, dan saya lihat, saya sampai ngelihatnya itu ke brosurnya properti tipe 50 5 tahun yang lalu. Itu pasti separuhnya sekarang. Oh. Itu ngomong optimis ya. Tapi kalau ngomong pesimis, selambat-lambatnya 100 bulan. Berarti 100 bulan 8 tahun. Selambat-lambatnya, sejelek-jeleknya properti dalam waktu 8 tahun pasti 2 kali lipat. Oh. Dan properti itu hebatnya apa? Eksponensial. Kalau sekarang 1 miliar, 7 tahun yang akan datang 2 miliar, 14 tahun, tahun ke-14 berarti 2 kalinya 2 miliar. Oh, kan? dia ngegulung pakai Ngegulung apa kan. sistem itu? Compound interesting. Compound, ya. Compound betul. interesting. Compound, ya multi bagger di saham juga gitu tuh. Iya, multi bagger juga. Jadi Iya. menggulungnya Iya, iya. eksponensial. 1, 2, 4, 8 kan gitu. Kan. Oh. Terus seperti itu gitu kan. Terus seperti itu. Itu sifat properti. Kenapa properti harus dipelajari? Properti memang harus dipelajari. Makanya pada terbang-terbang ya kalau di ngomongin industri finance kayak Pani ya. Saya lupa ya, pokoknya yang Pantai Indah Kapuk apa segala macamnya, atau mungkin saham-saham yang memang industri properti kan ngebut-ngebut banget tuh. Iya. Iya kan? Kan banyak yang nggak sampai 5 tahun 2 kali lipat kok. Banyak loh. Oh, oke. Banyak. Asal ada rumah sakit baru langsung naik. Ada kampus baru langsung naik kan gitu Maksud kan. Anda mendoakan bahwa banyak orang sakit nantinya apa? Enggak, maksudnya ada Iya. apa di titik itu gitu kan. Pasti naik. Ada apa? Ciputra main ke situ. Pasti naik. Pasti 2 kali lipat dalam waktu 2 tahun gitu kan. IKN gimana? Di sekitar. Pasti. Kan Sekarang sudah ada berapa kali kenaikannya? Oh, ada kehidupan nggak sih? sekitar Udah mulai belum sih? Ada kehidupan? Udah mulai ya? Oh. Siap. Mantap. Oke, Detailnya oke, ada di oke. bawah teman-teman untuk belajar sama beliau Mas Amin. Thank you, luar biasa. Sama-sama dong. Oh, luar biasa. Top, dah. mantap. Nanti kita update lagi. Saya main Siap, ke Solo siap. juga untuk Oke, belajar. siap. Sepertinya saya mau Tak ambil jamu. Enggak. beberapa. Saya nanti diskusi sama Anda lah. Oke, tentang properti siap, lah. siap, Masa siap. dibahas di sini ya. Bikin hotel lah nanti. Iya, kalau bisa lebih dari itulah. Oke. Kita kasih solusi.